Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, yaitu dalam lafaz Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengapa penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab kewajiban masuk Islam? Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita, Islam yang dimaksud bukan sembarang Islam, tapi Islam yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam seperti yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat dan para sahabat memahami serta mengamalkannya dengan baik. Islam itu yang dimaksud, bukan Islam yang lain. Karena bisa saja jemaah sekalian, orang masuk Islam kemudian akhirnya mengikuti pemahaman yang menyimpang, walaupun terkadang itu lebih baik daripada dia kafir, tapi tidak sempurna, dan bisa-bisa dia kembali menjadi kafir, atau sebenarnya dia belum masuk Islam. Seperti contohnya kalau ada orang masuk Islam tapi masuk pemahaman liberal, itu belum masuk Islam itu. Dia masuk Islam tapi dia mengatakan semua agama sama, nggak ada bedanya. Dia belum masuk Islam. Atau kalau tadinya dia sudah Muslim, Islamnya batal. Karena kalau mengatakan semua agama sama, berarti mendustakan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Iya, dan itu adalah kekafiran. Jadi ini yang diinginkan oleh penulis. Islam yang dimaksud, yang kita wajib masuk kepadanya adalah Islam sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena selain itu tertolak. Hadisnya tegas. Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Maka pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bid'ah itu tertolak. Mengada-ada dalam agama itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beramal harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, hadis ini juga memberi pelajaran penting, bahwa bid'ah itu dalam urusan agama. Banyak orang kalau kita ingatkan bahaya bid'ah, langsung dia jawab, kalau gitu mobil bid'ah dong, muka kamu juga bid'ah. Subhanallah. Karena muka kamu nggak ada di zaman Nabi SAW. Itu kan kasar ya. Begitulah mereka. Nah, hadis ini menjawab mereka. Bid'ah itu dalam urusan agama. Perhatikan. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini? Ada dalam riwayat yang lain, fi dinina hadza. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jamil Ulumi wal Hikam. Penjelasan hadis ini sangat bagus, bacalah kitab Jamil Ulumi wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Jadi hadis ini jelas, yang dimaksud bid'ah dalam agama itulah yang terlarang. Yang dimaksud bid'ah itu adalah bid'ah dalam agama, bukan dalam perkara duniawi. Bukan dalam perkara duniawi, tapi mengada-ada dalam urusan agama. Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fi dinina hadza, dalam agama kami ini. Jadi bid'ah dalam urusan dunia itu tidak terlarang selama tidak mengandung perbuatan dosa. Iya. Hadis ini juga mengandung pelajaran pentingnya mempelajari sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya. Tidak boleh beribadah hanya ikut-ikutan, karena bisa jadi yang kita amalkan itu kalau kita hanya ikut-ikutan ternyata bukan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Walil Bukhari, kita lanjutkan. Qala rahimahullah,
Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba. Dikatakan kepada beliau, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau menentangku maka dialah yang enggan masuk surga.